Kalau dari plusnya sih menurut gue suka sama grafiknya sih sebenarnya. Iya. Sama ton-ton warnanya yang halus tapi kadang terlihat kuat gitu. Apalagi penggambaran karakter si ceweknya tuh menurut gue kayak gimana ya? Inget-inget zaman anime tahun 90 tapi Iya benar. tapi modern gitu, gimana sih? Model kayak apa ya? Minky Momo gitu nggak sih? Iya mungkin Mickey Momo mungkin atau enggak Evangelion kali ya. Gue belum nonton sih Evangelion, cuman ya kayak gitulah tiba-tiba Iya, gue ini dikemasnya dengan bagus lagi. Gue pas lihat si visual ceweknya, anjir bagus banget ini gitu kan. Kalau si Ryuma sih ya sosok ya, karena kita kan udah pernah lihat Zoro kan. Zoro rambut hitam lah. Kita pernah lihat Zoro, terus kita pernah lihat si Shirano ini kayak Mihawk gitu kayak udah. Terus ini nggak ada unsur kejut yang baru gitu, kayak cuma modifikasi aja. Tapi si yang cewek si Flare ini gue baru banget sih lihat. Kalau dari grafik. Terus juga dari sisi apa sih yang kemarin lu bilang sinematografi atau apanya gitu ya, yang kalau yang kemarin di episode kita ngomongin soal solo leveling, shoot gambarnya itu ada yang sambil jalan apa segala macam, itu di awal-awal kan ada tuh yang kayak gitu. Itu menurut gue cukup bagus dan halus pergerakannya gitu. Meskipun gue ini kan berarti settingnya bertahun-tahun sebelum One Piece ya. Kan bisa 4 generasi aja. Iya. Bisa jadi kan. Maksud gue satu mungkin akan lebih keren kalau ada unsur bajak lautnya di situ. Iya. Karena kan mau lu di gunung sekalipun tetap ada bajak lautnya gitu kalau di dunia One Piece. At least kan ini di universe-nya One Piece ya. Masih satu universe gitu. Maksudnya kayak One Piece pun yang awal-awal bandit gunung, berarti kan di lokasi di gunungnya. Ada bandit gunung ketemu sama bajak laut, itu udah aneh gitu menurut gue. Tapi kenapa nggak sekalian diketemuin aja gitu loh. Makanya tadi kayak ya akan lebih keren kalau misalkan ada si Jeko Morianya menjawab kenapa dia bisa mati gitu. Karakternya si Ryuma ini mengingatkan gue sama Zoro waktu versi awal-awal One Piece tuh. Ceria banget ya. Iya ceria, terus kayak ketawa, konyol gitu. Apalagi pas tadi bilang pas setelah nebas naga, dia ke bawah tuh bingung, wow gitu. Nah itu gue malah inget Zoro yang lama gitu. Kangen Zoro lama, kan sekarang kita tahu Zoro tuh serius banget ya. Serius gitu, jarang ketawa gitu. Gue ngeliat Ryuma ini agak nostalgia sih, kayak inget bentuk ketawanya, wah gitu. Kayak agak traumatik. Dari semua kru yang kehilangan keceriaan itu cuma si Zoro doang gitu. Iya, entah emang sengaja atau enggak, Oda aja lupa. Ya Zoro dulu gini ya. Tapi kayaknya Oda mungkin enggak akan lupa sih. Mungkin emang sengaja karena mungkin biar bikin diferensiasi di Straw Hat Pirate ini lebih tebal kali ya. Jadi mungkin Zoro itu ditunjukin lebih ke sisi seriusnya mungkin. Iya, tapi memang mungkin dibutuhkan orang yang serius gitu. Karena kalau kita lihat dari krunya Roger aja, Rayleigh hitungannya cukup serius sih memang. Waktu flashback yang udah pun menurut gue Rayleigh termasuk sosok yang cukup serius juga, meskipun nggak sejutek Zoro mukanya ya. Zoro tuh emang tajam banget sih sorotan matanya juga, ketawa juga. Kalau ketawa juga cenderung ngeremehin jatuhnya. Iya, gitu kan. Cuma sebelah doang kalau senyum. Balik lagi, ini kan settingannya di beberapa generasi sebelum One Piece yang sekarang gitu ya. Emang sih dari segi tone warna menarik gitu, cuma nggak tahu ya, mungkin akan lebih menurut gue pribadi sekali lagi ya, mungkin akan lebih maksimal lagi kalau emang tone warnanya sedikit dibikin lebih retro gitu, Val. Biar kesannya jadulnya dapet. Iya jadulnya dapat gitu. Itu kan lebih tanpa harus mengurangi kejernihan gambarnya gitu. Bisa kan sebenarnya pilihan warna aja sebenarnya. Cuman mungkin emang diwakilkannya dengan gaya-gayanya aja sih, desainnya. Oh, tapi kalau agak sedikit aneh juga sih gua, kalau ini settingnya bertahun-tahun sebelum One Piece yang sekarang, kotanya ini udah cenderung modern atau sama seperti One Piece yang sekarang, tau? Si kotanya, pakaiannya, itu nggak ada bedanya gitu. Itu di zaman koboi ya? Zaman koboi gak sih? Karena kan emang bentuk kios-kiosnya tuh mereka kayak bentuk pintunya yang pintu-pintu bar gitu aja sih sebenarnya. Kayak gue sih lebih berharap kayak mungkin dari segi pakaian bisa lebih old fashion gitu loh. Oh iya. Pakaiannya kayak sama aja sama One Piece yang sekarang gitu. Iya.
bener juga sih. Meskipun emang kalau apa ya, cuma ada sedikit hal yang buat gue sedikit excited itu ketika di akhir ada pencuplikan thriller bug itu. Nah itu nilai plus lagi sih. Itu tuh plus banget sih. Membangkitkan apa ya, nostalgia gitu loh, kayak awal pertemuannya si Ryuma sama Zoro, dan si Zoro juga tahu kalau dia asalnya dari Wano gitu. Itu kan wah, makanya gue langsung nelfon lo kan, itu karena gue excited aja tuh. Oke, Val, gue tonton. Dan tapi ya sih. Dan ada lagi nih yang adegan merinding. Sebenarnya mungkin untuk lu mungkin bisa terdengar cringe atau apa ya, tapi pas bagian si orang restoran itu nyebut Ryuma adalah king, Ryuma adalah orang yang sosok kuat itu, gue merinding sih, Jit. Ya, Iya sih. Gue sih nggak menganggapin cringe ya. Nah itu oke itu nilai plusnya di situ sih. Walaupun emang kayak tadi lu bilang banyak plot yang tiba-tiba kontradiktif ya. Iya. Tapi di sisi belakangnya gue merasa feel-nya dapet gitu di apa anime ini tuh feel-nya dapet di belakang gitu. Kayak anjir, kita ngerasain kuatnya si Ryuma itu gitu. Kayak feel kuatnya dia dan dia tuh secuek itu sama gelar King-nya itu kan, dia kan maksudnya ya udah gitu setelah menang dari pertempuran dia Padahal tahu. Padahal di awal juga orang-orang itu kan cuma orang-orang itu kan cuma raja yang bisa mengalahkan dia gitu. Tadinya gue pikir itu si raja itu raja, maksudnya emang raja di negeri itu gitu. Tadi gue pikir begitu. Tapi pas pas diomongin Ryuma sang raja, terus dia dong raja. Makanya kan pas lagi ngobrol sama si bartendernya itu, si Ryumanya kayak apa sih, gue jadi pengen berhadapan sama dia gitu. Ada kata-kata yang kayak gitu kan. Itu kayak kayak dia dari dianya sendiri gitu. Itu yang tadi gue bilang, kayak gue tahu gue kuat, tapi kayaknya gue nggak harus ngelawan dia deh, unsur itunya. Tapi pas cuma senggol pedang doang aja udah sumbu pendek begitu, udah gitu disudutin lagi. Itu kan langsung kepatah begitu aja kan, berarti misalnya orang-orang ngomong cuma raja yang bisa ngalahin, tapi ternyata pas dihadapin udah kesudut sendiri. Tapi pas ribut bisa kepotong dengan semudah itu gitu loh. Kayak bolak-balik lagi. Iya, kontradiktif ya. Tapi emang yang lu omongin tadi yang pas dia adalah Ryuma sang raja itu, kayak wah anjir, ada sisi itunya juga yang gua rasain. Merinding sih gua pas gitu. Itu One Piece banget sih. Iya. Adalah orang yang terjadi. Itu dia kayak One Piece banget sih, gua ngerasa wow. Itu plus banget. Tapi kalau di One Piece bukannya dia julukannya Ryuma pembunuh naga ya? Iya sih, kayaknya deh. Gue nggak tahu itu julukan, tapi gue tahu Ryuma ini pembunuh naga. Nggak tahu ya julukannya apa ya. Cuman gue emang itu sih pembunuh naga sih dia. Coba ini harus nonton lagi sih bang. Iya sih. Maksud gue apakah naga ini yang dimaksud atau ada banyak naga lain yang dia tebas gitu? Kan kita juga nggak tahu ya naganya ada berapa biji. Gitu. Tapi gue jadi penasaran loh. Maksudnya dengan adanya naga di dunia monsters ini, apakah nanti di One Piece bakal ada naga beneran? Iya gitu. Kan yang kita lihat kan selama ini naga yang palsu tuh naga yang merah pas awal di Pang Hazard itu kan palsu kan, bikinan. Apakah mungkin nanti bakal ada naga asli gitu entah di Mario Joa atau di mana gitu? Atau mungkin si Imu sama ini punya kendali atas naga juga kan? Nggak tahu ya. Soalnya kita udah ditis naga nih di sini. Iya bener-bener aja gitu. Nanti bakal ada naga nih. Jangan kaget ya gitu, kayak foreshadowing ala-ala Oda gitu. Nah juga nih, gue curiga, apalagi kita tahu kan di kapalnya si Roger itu kan ada telur gede. Oh iya benar. Gue nggak tahu itu apa. Entah itu naga, telur naga gitu, yang dibicarakan sekarang. Gitu lah, gue penasaran sih sama itu. Oke lah, kalau dari lu rating lu sendiri nge-rate ini berapa? Gue kalau ngerasain roller coasternya tuh antara 8 sampai 8,4 lah. Karena terlalu mati di endingnya ya. Gue terlalu mati di endingnya gitu. Walaupun pertamanya gue kayak biasa gitu lah, tapi di endingnya gue puas ya. Di atas 8, cuman masih di bawah 8,4. Kalau lu gimana? Antara 6,5 sampai 7 kayaknya. Ya itu kekecewaan gue adalah kurang dikulitnya si sosok Ryuma ini sih. Bisa. Gue terima aja sih karena emang iya juga. Mungkin kalau misalkan akan ada nanti OVA lagi yang
yang menceritakan tentang Ryuma, oke lah. Atau gue ini tuh potensial banget dibikin jadi anime baru, tau, bener deh. Karena petualangan Ryuma ini juga menurut gue menarik gitu loh, dari sisi orang yang keluar dari Wano. Mungkin dari situ bisa ada sedikit irisan sejarah Wano, ada irisan dengan sejarahnya Zoto gitu loh. Itu bisa masuk tuh di situ kalau memang nanti ada animenya gitu. Atau minimal ya itu ada OVA lainnya. Dan jadi daya tarik itu tuh, daya tarik apa namanya? Ada universe yang sama gitu, universe yang sama di One Piece. Istilahnya tuh beberapa tahun yang lalu di belahan dunia yang lain di One Piece ada orang ini loh. Itu ada kayak apa, ada hal yang menarik tersendiri gitu jadinya. Dan kalaupun Oda takut, misalkan gue takutnya terlalu nge-explore banget di dia gitu, misalkan takut kayak gitu, ya cukuplah Ryuma ini ceritanya di Wano aja kalaupun ya. Jadi kayak misalkan kayak kita bisa lihat Samurai X kan ya udah di zaman Edo ya. Tapi kita tahu sekuat apa si Genshin ini. Ya mungkin Ryuma bisa gitu sebelum dia merantau, mungkin, atau enggak setelah dia merantau di balik ke Wano atau gitu. Nah mungkin kan ya sekitar itu aja, it's okay. Kalau emang kemasannya bagus tuh, dikemas dengan bagus pasti seru. Atau ya mungkin ada, nggak perlu banyak-banyak bikin OVA lainnya ya, cuma cukup kehidupan Ryuma semasa di Wano sekilas aja, dengan sedikit menjelaskan tentang sejarahnya Wano dan kebudayaannya Wano. Terus cerita waktu dia keluar Wano, sama terus musuh terbesar yang pernah dihadapin Ryuma siapa, sama endingnya Ryuma kenapa bisa berakhir di bawah Shigeko Moria. Itu aja yang paling penting. Iya betul. Menurut gua itu yang perlu di highlight dari Ryuma ini. Jadi ada benang merahnya juga tuh. Iya, karena dari situ, kalau khususnya yang terakhir ya, dari situ kita bakalan tahu kalau waktu Moria lawan Luffy itu kan Moria udah di prime-nya nih, udah di puncak kejayaannya si Moria. Tapi ketika ngadepin Ryuma, menurut bayangan gua adalah dia masih entah rookie, entah udah cukup lama tapi belum terlalu terkenal banget. Jadi lagi menanjak gitu loh. Belum sampai di posisi si Chibukai gitu. Itu kan nunjukin kekuatannya si Moria juga, bisa ngalahin orang kayak Ryuma gitu loh. Itu cukup menarik. Kenapa, gimana caranya sampai si Ryuma ini berada di bawah kontrolnya Moria gitu. Itu penting loh menurut gue. Dan sama satu lagi, kalau memang badannya ini bukan badan Ryuma yang di Moria, kenapa pedangnya bisa ada di situ? Nah itu sih banyak plot juga sih yang perlu dijelasin sebenarnya. Itu perlu dijelasin gitu. Sekuat apa orang yang bukan Ryuma ini sampai bisa megang si Sui? Iya betul. Apakah mayatnya digotong? Mesti dia nemu kuburannya, tulangnya digotong, bayangannya diambil, nggak tahu lah. Itu gimana Oda nutup itu sih? Mungkin ya gue sih berharap akan ada OVA yang menjelaskan tentang ini. Iya. Semoga aja ada.